Seperti yang kita ketahui, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, teknologi berkembang sangat pesat di kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, sosial, maupun dunia kerja. Pengaruh perkembangan teknologi di dunia kerja dapat kita lihat dengan kasat mata dengan banyak munculnya aplikasi-aplikasi baik secara online maupun offline yang diperuntuk hampir seluruh bidang pekerjaan. Semua sektor publik yaitu kementerian ataupun lembaga negara tidak ada yang tidak memiliki aplikasi, mulai yang penggunaannya sederhana sampai yang membutuhkan keahlian khusus. Salah satu contoh aplikasinya yaitu Auditor and Link Archive System atau ATLAS yang dibuat oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan bersama Institut Akuntan Publik Indonesia. Tujuan diciptakannya aplikasi ini adalah untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh auditor yang tidak bertanggung jawab dalam proses pengauditan, seperti menerbitkan opini yang tidak sesuai dan memanipulasi laporan keuangan beserta buktinya agar opini yang dikeluarkan mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian. Nah, dengan Atlas, kecurangan-kecurangan tadi sangat cepat terdeteksi. Nah, berikut ini adalah beberapa kegiatan TABK yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi ini. Pada tahap ini, auditor akan melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap risk assessment. Ada beberapa prosedur pada tahap audit sampling ini, yaitu Nah, yang ada di layar Anda ini merupakan gambaran kertas kerja rencana sampel pada aplikasi Atlas. Perlu Anda ketahui bahwa perhitungan jumlah sampel pada Atlas ini mengacu pada salah satu rumus yang diambil dari buku Isa Guidance volume 2. Dan juga perlu diperhatikan bahwa rumus sampel tersebut akan menghasilkan jumlah transaksi dalam bentuk satuan dan bukan nilai moneter. Pada kegiatan selanjutnya, penginputan data laporan keuangan pada tahap awal dengan aplikasi ini. Auditor harus memasuki tahap praperikatan terlebih dulu yaitu pada kertas kerja analisis, penerimaan, dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Auditor harus melengkapi kertas kerja tersebut dan kertas kerja pendukungnya, seperti berikut ini. Pertama, kertas kerja 1101, yaitu isu laporan keuangan terdahulu. Kertas kerja ini digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi isu perhatian auditor dari informasi laporan keuangan terdahulu sebelum perikatan diterima. Kedua, kertas kerja 1102. Kertas kerja ini digunakan untuk menilai integritas manajemen sebelum perikatan diterima. Ketiga, kertas kerja 1103. Nah, kertas kerja ini digunakan untuk menilai kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAP dan waktu yang tersedia untuk memastikan apakah berikatan dapat dijalankan jika nanti berikatan diterima. Sedangkan ini adalah kertas kerja 1104, yaitu kertas kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor perlu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum perikatan diterima. Kertas kerja ini muncul jika pada beranda memilih tipe berikatan-berikatan tahun pertama. Pengisian data laporan keuangan pada template laporan keuangan akan digunakan seterusnya secara otomatis dalam mendukung tahapan audit selanjutnya. Untuk kegiatan ini, pada aplikasi Atlas, proses ini terdapat di tahapan siklus audit analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Nah, kertas kerja pemeriksaan pada aplikasi Atlas dimulai dengan kertas kerja beranda yang berisikan informasi umum, mulai dari identitas auditor hingga informasi perikatan. Sedangkan pada tahap akhir, kertas kerja pemeriksaan menggunakan aplikasi Atlas adalah laporan auditor independen final dan laporan keuangan final. Pada aplikasi Atlas, proses kalkulasi pembandingan dan manipulasi data terdapat pada proses prosedur analitis awal.
Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukungnya. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan kalkulasi telaah analitis. Pada aplikasi Atlas proses ini dapat kita temui pada siklus audit pakar auditor. Ada beberapa prosedur yang harus dicakup oleh auditor di antaranya. Pertama, penentuan kebutuhan pakar auditor. Kedua, evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas auditor. Ketiga, pemahaman tentang bidang keahlian dan perjanjian dengan pakar auditor. Serta yang terakhir yaitu evaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor. Untuk bagian ini, di aplikasi Atlas proses ini dapat kita lihat pada siklus audit alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Kertas kerja yang di layar Anda ini digunakan untuk mengalokasikan waktu untuk setiap personal yang ditugaskan dalam perikatan audit, serta merespons kondisi kompetensi sumber daya yang diperoleh dari kertas kerja A1103, yaitu mengenai penilaian awal kompetensi sumber daya. Dan ingat ya teman-teman, analisis ini diterapkan untuk seluruh siklus audit. Sekarang, kita masuk ke kegiatan terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Pada siklus audit di aplikasi Atlas, contoh kegiatan ini ada pada siklus evaluasi bukti audit. Dan kertas kerja berikut ini digunakan untuk mengidentifikasi komunikasi dan konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. Aplikasi Atlas ini akan terus berkembang, sama seperti aplikasi lainnya. Dan dengan seiringnya pengembangan yang dilakukan, aplikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh semua level pengguna, mulai dari staf pemula hingga rekan akuntan publik. Sekian video dari saya mengenai penggunaan aplikasi Atlas untuk kegiatan TABK.